membahas tentang database, dan pada kesempatan ini topik yang akan kita diskusikan adalah tentang bagaimana caranya menampilkan informasi dari beberapa tabel sekaligus. Sebelumnya di dalam video MySQL saya sudah membahas bagaimana caranya kita membuat database ya dengan menggunakan data definition language. Lalu pada video berikutnya tentang data manipulation language kita sudah bahas bagaimana caranya kita mengisi data, mengubah data ataupun menghapus data. Dan pada video tentang select satu tabel, di sana kita bahas bagaimana caranya menampilkan informasi-informasi dari sebuah tabel, baik itu informasi rincian maupun informasi agregasi dari tabel yang ada. Baik, pada kesempatan ini kita akan fokus bagaimana caranya menampilkan informasi dari beberapa tabel sekaligus. Menampilkan informasi dari beberapa tabel sekaligus, sintak yang kita gunakan adalah seperti ini ya, hampir sama dengan pada saat kita ingin menampilkan informasi dari sebuah tabel. Di sini ada select, kemudian ada from ya, ada where dan juga ada ordered by ya. Kemudian kita sebutkan kalau sebelumnya dari sebuah tabel kita hanya menggunakan satu tabel saja di belakang from. Nah, sekarang kita sebutkan semua tabel yang terlibat. Lalu ketika kita menggunakan select, di belakangnya biasanya hanya nama kolom saja, tapi karena ini dari beberapa tabel sekaligus, maka kita harus menyebutkan tabel dari kolom tersebut ya. Sehingga ini dari tabel 1 kolom 1, tabel 1 kolom 2 dan seterusnya. Oke, baik. Berikut adalah contoh relasi antar tabel. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya, ya, kita memiliki sistem informasi akademik. Di sana, di dalam database akademik kita memiliki 5 buah tabel yang saling berelasi. Kemudian kita akan mencoba menampilkan informasi dari tabel-tabel tersebut. Ya, ini adalah contoh ketika saya ingin menampilkan informasi, katakanlah NIM dan nama dari tabel mahasiswa, maka bisa saya tuliskan dengan menggunakan perintah select, kemudian NIM, nama, ya, lalu ini from mahasiswa, ya. Ini kalau saya ingin hanya dari sebuah tabel saja, cukup saya sebutkan nama tabelnya satu, lalu kolom-kolomnya apa. Nah, ketika saya ingin mendapatkan informasi dari beberapa tabel, dari 2 tabel sekaligus, di sini saya sebutkan tabel yang akan saya ambil yaitu mahasiswa dan KRS. Lalu di dalam select, selain saya menyebutkan NIM-nya, ini juga disebutkan mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah tabel di mana NIM itu berada. Ya, termasuk di sini ada mahasiswa.nama, krs.id kelas, dan krs.nilai. Oke, kemudian penulisan seperti ini, menulis mahasiswa ya, mahasiswa ini kebetulan hanya 2 kolom saja. Kalau ini ada 10 kolom, ini mungkin sudah menjengkelkan begitu ya, karena kita harus menuliskan mahasiswa secara berulang-ulang. Maka kita bisa tuliskan itu dalam bentuk alias ya, seperti contoh di bawah ini. Ada from mahasiswa spasi M. Di sini ada M yang digunakan untuk mewakili mahasiswa. Sehingga di bagian select ataupun nanti di bagian lain ya, di bagian where dan sebagainya, kita bisa menyebutkan m.nim yang artinya M ini adalah mahasiswa ya, mahasiswa titik nama, ini kemudian krs.id kelas dan juga krs.nilai. Baik, contoh yang ada di sini ini adalah bentuk dari Cartesian product. Apa itu Cartesian product? Kita akan menampilkan informasi kombinasi dari beberapa tabel ya, tanpa memperhatikan penghubung yang ada di dalam tabel tersebut. Saya akan ilustrasikan ya bagaimana kita memahami tentang Cartesian product ya, kemudian nanti ada equijoin, left join dan sebagainya. Seumpamanya saya memiliki 2 buah tabel yaitu tabel X dan tabel Y, di mana di sini saya punya penghubungnya ya, ini ada X ini adalah kolomnya AB, kemudian Y ini adalah BC, sehingga ini bisa dikatakan penghubungnya adalah pada kolom B. Kalau saya ingin mendapatkan Cartesian product tadi ya, saya akan tampilkan select apa saja yang ingin saya tampilkan, kemudian from tabelnya yaitu X dan Y ya, bisa saya tulis seperti ini, select X.A, kemudian X.B, Y.B,
Y.C. Artinya saya ingin menampilkan semua kolom from X dan Y dari kedua tabel tersebut ya. Di sini kita memiliki 4 baris data, yang di sini kita memiliki 3 baris data. Kalau saya ingin menggunakan Cartesian product dengan bentuk select yang seperti tadi ya, maka akan dikombinasikan. Ini ada A1, B1, B2, C2. Berarti ini yang nomor 1 akan dihubungkan dengan Y pada baris yang pertama. Kemudian A2, B2, B2, C2. Artinya kita bergerak di baris kedua pada tabel X, tapi masih di baris pertama di Y ya. Kemudian berikutnya adalah A3, B2, B2, C2. Lalu A4, B4, B2, C2. Lalu naik lagi A1, B1, lalu di sini B3, C3 dan seterusnya. Sehingga jumlah baris yang ada di hasil Cartesian product ini akan sebanyak 4 kali 3 baris ya, atau 12 baris. Apakah ini informasi yang kita inginkan? Belum tentu ya. Kita tahu di sini penghubung itu adalah untuk mengetahui detail ya, informasi dari data yang kita hubungkan antara primary key dan foreign key. Kalau di KRS itu ada foreign key name dan kita ingin tahu detail dari name tersebut, namanya siapa, alamatnya di mana, itu bisa kita cari penghubungnya di tabel mahasiswa dengan menggunakan name tersebut ya. Jadi yang kita ingin tahu adalah, yang ingin kita tampilkan adalah yang memiliki nilai sama di antara penghubungnya itu, NIM dengan NIM, B dengan B, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam hasil ini, yang nilainya sama, yang penghubungnya sama, B2 dengan B2, B2 dengan B2, kemudian ke bawah, di sini ada B4 dengan B4, ya. Kalau saya ingin yang ditampilkan hanya yang berhubungan saja, hanya yang memiliki nilai sama pada penghubungnya, maka saya harus menambahkan di sini ya syarat ya, menambahkan syarat yaitu where x.p sama dengan y.b, karena saya ingin nilai di ini kan tadi dari tabel x ya, ini dari tabel x, yang ini y, ini y. X.p sama dengan y.b, sehingga perintahnya akan jadi seperti ini dan hasilnya hanya 3 baris saja sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ini namanya equi-join. Oke. Berikutnya, terkadang saya ingin menampilkan informasi itu tidak hanya yang berpasangan, karena kita tahu tidak semua data berpasangan. Contohnya di sini B1 ini tidak punya pasangan di tabel Y ya. Saya ingin tetap menampilkan ya. Di contoh kehidupan nyata, misalnya ada mahasiswa KRS ya. Kalau saya gunakan equi-join, maka yang tampil hanyalah mahasiswa yang mengambil KRS. Bagaimana kalau suatu saat saya membutuhkan informasi semua mahasiswa, walaupun dia tidak KRS pun itu akan ditampilkan. Bagaimana caranya? Ya, maka saya akan menggunakan left join. Ya, pada left join yang berbeda adalah saya menyebutkan komanya di sini diganti dengan left join. Kemudian pada bagian where ini saya ganti dengan menggunakan on, dan hasilnya nanti yang tidak berpasangan A1 B1 ini akan tetap ditampilkan tapi dipasangkan dengan 0 ya. Sehingga hasilnya akan seperti ini ya. Select sama ya x.a, x.b, y.b dan seterusnya itu sama. Kemudian di situ ada from x left join ya, komanya tadi diganti dengan left join. Left berarti di sebelah left, sebelah kiri ya, yang di sebelah kiri dari sebelah kiri tabel ya, maksudnya tabel yang di sebelah kiri yaitu tabel X itu akan ditampilkan semua dengan atau tanpa pasangan ya, sehingga ini tadi A1 B1 yang tidak berpasangan itu akan dipasangkan dengan 0. Bagaimana kalau yang ingin saya tampilkan semua adalah pada bagian sebelah kanan ya, yaitu yang pada tabel Y-nya yang ingin saya tampilkan semua. Di sini contohnya Y itu B3 itu tidak punya pasangan di tabel X ya. Saya ingin justru B3 C3 lah yang muncul ya. Misalnya seperti itu, maka left join ini saya ganti dengan menggunakan right
join ya. Kalau saya tulis dengan right join, maka yang akan muncul semua adalah yang di sebelah kanan kata right join, yaitu di tabel Y. Sehingga hasilnya itu akan seperti ini ya. Yang B3, C3 karena tidak berpasangan, dia akan dipasangkan dengan 0 ya. Sementara A1, B1-nya tidak dimunculkan. Oke. Apakah boleh saya gunakan left join juga untuk mendapatkan ini? Bisa ya. Ini sama aja, perintah ini saya ganti dengan Y left join X. Hasilnya akan sama persis. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau dua-duanya? Bagaimana kalau kiri dan kanan saya ingin memunculkan semuanya dengan atau tanpa pasangan? Maka apa yang harus saya lakukan? Begitu ya. Maka right ataupun left-nya ini diganti dengan menggunakan full join. Maka yang sebelah kiri yang tidak punya pasangan akan ditampilkan dengan pasangannya, yang akan ditampilkan dengan 0 ya, yang berpasangan akan ditampilkan dengan pasangannya, yang kanan yang nggak punya pasangan pun akan dipasangkan dengan 0, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini ya. Ini adalah hasil dari perintah query full join, di mana tadi yang berpasangan ini 3 tadi ya. Kemudian ini di tabel X yang tidak berpasangan, ini di tabel Y yang tidak berpasangan. Hasilnya tidak sama dengan Cartesian product ya, tidak sama. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita akan coba kembali gunakan untuk database kita ya dengan 5 buah tabel tadi. Sebagai contoh ya, ini saya akan menampilkan tabel mahasiswa dan KRS ya, kembali NIM, nama, ID kelas, dan nilainya yang ingin saya tampilkan. Nah, kalau saya menggunakan equijoin, tadi saya menggunakan penambahan where penghubung, karena antara mahasiswa dengan KRS itu adalah penghubungnya pada kolom NIM, maka di sini saya sebutkan where mahasiswa titik NIM sama dengan KRS.NIM. Ini wajib ada ya. Kalau tidak ada, maka yang terjadi adalah Cartesian product. Artinya baris yang akan muncul itu sebanyak, ini ada 4, di sini ada 6, berarti akan ada 24 baris. Tapi kalau saya menginginkan yang berpasangan saja, berarti nanti yang diinginkan adalah di sini ada NIM ya. Kemudian ada nama, lalu ada ID kelas ya, lalu ada nilai hanya dari mahasiswa-mahasiswa yang berpasangan ya. NIM 1141 ini adalah Anita, berarti akan saya tulis NIM 1 ya, kemudian namanya adalah Anita, ID kelasnya 1, nilainya 4. Yang ini juga NIM-nya 1, berarti 1 Anita ya, 3. Lalu yang berikutnya adalah 2 itu kita lihat di sini yaitu Ekawati, maka saya tulis di sini Ekawati ya. Kemudian ID kelasnya 1, nilainya 2 dan seterusnya ya. Akan ada 6 baris hasilnya. Baik, ini kalau saya menggunakan equijoin ya, di mana yang dimunculkan hasilnya hanya yang berpasangan ya. Yang 1 dipasangkan dengan 1, yang 2 dipasangkan dengan 2, yang 3 dipasangkan dengan 3, yang 4 dipasangkan dengan 4, sehingga hasilnya akan jadi 6 baris. Lalu berikutnya adalah bagaimana kalau saya ingin menampilkan dengan left join, atau yang ingin ditampilkan adalah semua tabel di sebelah left baik dengan atau tanpa pasangan ya. Oke, baik, kita perhatikan di sini ya, cara menulisnya yaitu select mNIM, mnama, KID kelas, K nilai sama ya, dengan menggunakan equijoin. Yang berbeda adalah from mahasiswa M, di sini bukan koma tapi left join, kemudian di sini bukan where tapi menggunakan on. Sehingga kalau ada syarat yang lain, saya perlu menambahkan where. Misalnya di sini where nama like persen, berarti yang ada A-nya ya. Oke, hasilnya adalah
semua yang ada di sebelah kiri, yaitu tabel mahasiswa, akan dipasangkan walaupun dia tidak ada di dalam tabel KRS. Kalau ini kebetulan contohnya semuanya ada di dalam tabel KRS, saya contohkan ada satu mahasiswa lagi, nomor 5 ya. Ini namanya Ekawati sudah ada ya, Eka saja. Kemudian alamatnya ini Solo misalnya ya, tanggalnya saya kosongkan. Kemudian kalau saya terapkan dengan perintah ini, maka yang muncul bukan lagi 6 baris, tetapi ada 7 baris, di mana baris ke-7 itu adalah 5, nanti dengan pasangannya adalah 0 ya. Kemudian namanya adalah Eka, lalu ID kelasnya 0 ya, nilainya 0 ya, yang akan muncul di dalam hasil query-nya. Baik, berikutnya dengan menggunakan right join ya, right join, maka ini sama dengan left join kecuali yang ditampilkan adalah yang di bagian kanan ya, tabel yang di bagian kanan, yaitu di bagian KRS ya. Dalam kondisi normal ini one to many ya, satu mahasiswa akan memiliki banyak KRS, satu KRS pasti dimiliki oleh mahasiswa. Keadaan ini hampir tidak mungkin ya, KRS ini tidak ada datanya kecuali memang foreign key-nya ini tidak kita implementasikan. Kalau dia ada foreign key, maka semua data yang ada di sini pasti akan ada di dalam NIM ya. Tapi in case tidak ada foreign key-nya, maka ini bisa diterapkan ya. Baik, berikutnya full join ya. Maaf ini judulnya salah ya, ini harusnya full join. Oke, yang ini full join ya. Informasi yang ditampilkan adalah dari kedua tabel baik kiri maupun kanan statement full join dengan pasangannya. Bagi data yang tidak memiliki pasangan akan diberi pasangan dengan 0 ya. Oke, baik. Berikutnya adalah perintah-perintah ini tadi ya bisa dibuat dengan sintak yang lain ya. Tadi untuk cross join atau saya sebut tadi dengan Cartesian product, yang saya gunakan tadi adalah dengan menggunakan model ini, select bintang T1, T2 ya. Namun sintak yang lain kita bisa menggunakan select bintang from T1 cross join T2, hasilnya akan sama. Sedangkan yang saya sebut tadi equi join, ada juga yang menyebut dengan istilah inner join ya. Yang saya sebutkan tadi ini termasuk old style ya. Jadi ini model yang lama, tapi saya suka menggunakan ini karena jelas ya bahwa yang kita cari adalah penghubungnya yang mana ya. Tadi select, disebutkan kolomnya, kemudian dari tabel apa saja, lalu kolom apa yang menghubungkan ya. Lalu ada juga natural join ya. Ini hasilnya akan sama, T1 natural join T2 dengan syarat bahwa kolom yang ada di T1 dengan T2 itu harus match. Tadi di sini ada NIM, maka di sini juga harus ada NIM gitu ya, namanya harus sama. Kemudian bisa juga kita gunakan select bintang from T1 join T2 using C1. Berarti ini juga penghubungnya adalah C1 ya, atau kita gunakan join on, ini juga hasilnya akan sama ya. Sedangkan left join tadi bentuk lainnya selain ditulis left join bisa juga kita tulis left outer join ya, right outer join atau full outer join. Saya rasa sementara itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan join antar tabel. Untuk lebih memantapkan bagaimana cara menggunakan query-query tadi itu, saya siapkan latihan ya, dan latihan ini berhubungan dengan database akademik yang sudah pernah kita buat di dalam video sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum sempat membuat, maka teman-teman bisa melihat di video tentang MySQL dan juga bagaimana menginputkan data di video tentang insert data ya, atau data manipulation language. Kemudian teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan ini ya. Ini adalah bagaimana caranya kita menampilkan join antar tabel ya, informasi dari beberapa tabel sekaligus. Teman-teman bisa pause sambil mengerjakan ya, dan apabila ada kesulitan di dalam mengerjakan ini, silahkan bisa didiskusikan di kolom komentar. Baik, mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.